Shalom, selamat siang jemaat yang terkasih dalam Kristus. Gimana kabar Bapak Ibu semua? Mari saya mengundang kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup mata kita, dengan kesungguhan hati kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu di tengah-tengah sukacita ibadah pada siang hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, otoritas surgawi turun atas hamba-Mu. Dan Tuhan memberkati juga setiap kami yang akan mendengar, bahkan melakukan firman Tuhan ini. Jamah kami dengan Roh-Mu supaya kami sama-sama dapat memahami dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, sepenuhnya jam pemberitaan firman Tuhan ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, siang hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya ambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Perikop terdiri dari ayat 1 sampai ayat 14, namun saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian di ayat yang pertama sampai ayat ke-7. Bagian selanjutnya akan kita sama-sama simak dalam pewartaan firman Tuhan nanti. Bapak Ibu silakan bisa membuka dalam Yohanes pasal 14. Saya akan membacakan perikop berjudul Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Sekian jauh untuk pembacaan firman Tuhan kita, Bapak Ibu. Firman Tuhan pada siang hari ini akan saya berikan tema, Janganlah gelisah. Topik kegelisahan sangat menarik tentunya untuk kita pahami saat ini berkaitan dengan kondisi-kondisi yang sedang terjadi. Bagaimana kita sama-sama saat ini masih merasakan keterbatasan-keterbatasan yang kita alami, kita lakukan, kita terima dari isu-isu yang saat ini sedang berlangsung, dampak dari datangnya suatu wabah atau pandemi, yaitu COVID-19. Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang mulai merasakan ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Oleh karena apa? Oleh karena sesuatu yang biasanya dilakukan dengan baik, normalitas, rutinitas yang dilakukan, mulai mengalami keterbatasan seperti yang saya sampaikan tadi. Kegelisahan seringkali membuat kita merasakan bahwa seakan-akan kita tidak mampu lagi bergerak. Dari pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini, saya rindu kita bersama-sama memperoleh suatu kekuatan kembali, spirit, untuk kita bisa bukan hanya bertahan dalam kondisi seperti ini, tetapi terus setia maju di dalam Kristus menghadapi segala sesuatunya. Gelisah merupakan suatu
ungkapan perasaan yang muncul dari dalam hati kita, yang terkadang penyebab ataupun datangnya kegelisahan itu bukan hanya terjadi oleh karena situasi di luar kita, tetapi sesuatu yang bisa muncul tiba-tiba dalam diri kita secara langsung maupun tidak langsung. Banyak orang sadar atau tidak sadar mengalami kegelisahan. Secara sederhana, ciri-ciri orang gelisah, tentunya Bapak Ibu pernah mengalami gelisah seperti saya juga pernah mengalami tentunya. Kita lupa menaruh barang, kacamata sudah kita taruh di mata kita atau di dahi kita, tapi kita lupa mencari-cari, ya. Kita baru WA, kirim pesan, salah kamar, harusnya dikirim ke istri, malah masuk ke grup. Salah satu tanda-tanda kegelisahan, ya. Contoh lain apa? Contoh lain, kita jalan mondar-mandir ke sana ke sini, nggak tahu arah tujuannya. Karena apa? Gelisah, cemas, takut. Ya, itu contoh sederhana beberapa penyebab yang sering kali muncul. Tentunya penyebabnya sangat kompleks dan sangat luas sekali. Bukan terbatas kepada itu, tapi itu salah satu tanda-tanda yang bisa kita antisipasi atau kita harus sadari muncul. Itulah muncul kegelisahan, ya. Namun Bapak Ibu sangat menarik, ya, bahwa kegelisahan sebenarnya bukan hanya bernada negatif. Sesuatu yang positif pun bisa kita ambil dari kegelisahan itu. Bagaimana ketika kita bisa menyikapi datangnya perasaan, ketakutan, kecemasan, kegelisahan itu, dan kita tidak terbawa di dalamnya. Kita mampu mengantisipasi, kita menyadari, kita memiliki suatu sikap untuk kita bisa merespon dengan baik, untuk kita mawas diri, untuk kita bisa secepatnya mengambil sikap bagaimana saya mengatasi. Nah, itu hal yang baik, tetapi seringkali kita bisa berlarut-larut terbawa ke dalam situasi kegelisahan itu. Kegelisahan, ketakutan, kecemasan, begitu dalam merongrong, membuat kita takut, kita mundur, seakan-akan sudah menguasai seluruh sendi hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, kita terhanyut. Nah, itu yang perlu bersama-sama tentunya kita harus antisipasi, ya. Bapak Ibu, dari perenungan firman Tuhan dan pembacaan yang telah kita baca pada siang hari ini, saya rindu belajar di dalamnya bagaimana ada hal-hal yang Tuhan nyatakan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Secara khusus dalam konteks ini adalah kepada Rasul Petrus. Di bagian perikop sebelumnya, ayat 3, pasal 13 bagian akhir, Tuhan Yesus memperingatkan Petrus dengan keras, ya. Karena Petrus mempercayakan tentang kepergian Tuhan Yesus, ya. Bahwa Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada Petrus bahwa kepergian Tuhan Yesus akan membawa suatu dampak yang besar, bukan hanya kepada murid-muridnya, tetapi kepada semua manusia. Dan murid-murid yang lain pun mengalami kegelisahan. Tuhan Yesus sangat tahu, menyadari hal itu. Bapak Ibu, saat ini kalau kita bisa memahami secara kalender gerejawi, kita memasuki bagaimana masa-masa Paskah atau kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Selama kurang lebih 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, kepada murid-muridnya, kepada banyak orang. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa keberadaannya, kematian Tuhan Yesus tidak membawa dampak kematian, tetapi kematian dan kebangkitannya membawa suatu kepastian arah bagi seluruh umat manusia, secara khusus orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Bapak Ibu, selama kurang lebih 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan kalau kita hitung hari ini, kurang lebih ini hari yang ke-30, ya, hari yang ke-30, dan 10 hari ke depan ini kurang lebih hari yang ke-40 Tuhan Yesus akan
naik ke surga secara kalender gerejawi. Dan nanti tanggal 21 itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, jadi libur, hari libur. Nah, Tuhan Yesus pada bagian perikop ini memiliki suatu pemahaman yang dalam kepada murid-muridnya bagaimana Tuhan Yesus sebelum akan memasuki kematiannya, ditangkap, didera, disalibkan, dan mati, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya supaya mereka jangan gelisah ketika nanti aku akan pergi. Ya. Janganlah gelisah hatimu. Mungkin saat itu murid-muridnya masih bingung, belum bisa memahami secara dalam apa yang diungkapkan Tuhan Yesus itu, termasuk Filipus, termasuk Petrus. Mereka belum bisa menangkap makna itu sebelumnya, walaupun jauh sebelumnya Tuhan Yesus sudah sering memperingatkan kepada murid-muridnya bahwa akan datang waktunya, aku akan meninggalkan engkau secara langsung, secara fisik dalam kebersamaan mereka. Tuhan Yesus sudah menubuatkan, sudah memperingatkan, memberitahukan, tetapi murid-muridnya belum bisa memahami. Dan saat-saat ini, kalau kita bisa melihat setelah kematian Tuhan Yesus, Paskah ini, murid-muridnya begitu tergoncang. Kalau dalam kesempatan perenungan firman Tuhan di minggu-minggu yang lalu disampaikan oleh hambanya, melalui Bapak Pendeta Ruli, Gembala Sidang kita, bagaimana murid-murid ketakutan, ya, mereka masuk ke dalam rumah, berdoa, bersembunyi. Bahkan Thomas tidak percaya kalau Tuhan Yesus pun hadir setelah kematiannya itu dan kebangkitannya itu. Murid-murid baru menyadari saat ini bagaimana mereka tergoncang, gelisah hati mereka, ketakutan, kecemasan. Bagaimana mereka dengan setia selama ini telah mengikut Tuhan Yesus, meninggalkan pekerjaan mereka sebagai penjala ikan dan berbagai hal rutinitas yang mereka lakukan dalam pekerjaan, setia mengikut Yesus, senang, sukacita Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat. Mereka bisa melihat, wow, begitu hebat Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana mereka menyangka guru, ya, orang yang mereka teladani, yang diandalkan itu, yang diharapkan akan membawa mereka ke dalam pengalaman-pengalaman yang besar itu, ternyata pergi. Dan kepergiannya sungguh-sungguh mungkin di luar pemikiran mereka. Tuhan Yesus mati, ditangkap, tidak melawan, seakan-akan lemah secara fisik, tidak mampu untuk mempertahankan dirinya. Dan itu membuat begitu tergoncang murid-muridnya dengan situasi kondisi itu. Saya rasa dan saya yakin bahwa sebagian dari mereka pun saat-saat pasca kematiannya itu, mereka masih belum bisa berpikir secara jernih, belum bisa memahami apa maksud rencana Tuhan dengan kondisi ini. Dan ini tentunya sangat sesuai dengan kalau saat ini kita sama-sama juga masuk dalam situasi pasca dan masih berlangsungnya pandemi 19 ini, ya, virus COVID ini yang membuat kalang kabut, ya, banyak orang, negara-negara, pemimpin-pemimpin, masyarakat, keluarga-keluarga, bahkan impak atau dampak dari pelayanan-pelayanan gereja merubah demikian rupa sistemnya, dari pertemuan yang biasanya ibadah langsung, persekutuan tatap muka, sekarang harus lewat online dan berbagai cara yang lain. Tapi saya rasa dan saya yakin Tuhan Yesus pun tidak meninggalkan itu, dan banyak perkara besar akan Tuhan nyatakan sekalipun dalam kondisi seperti ini. Mulai adanya kreativitas, orang memikirkan bagaimana selama ini ibadah berjalan dengan rutin, mudah, tinggal datang, sudah dipersiapkan duduk, tetapi sekarang harus mengatur waktu, harus menyediakan untuk sarana-sarana, bisa mendengar khotbah seperti saya ini, persiapan kuota, ya, persiapan handphone dan sebagainya, termasuk ya
kepala keluarga masing-masing harus memegang peran. Kalau biasanya datang worship leader yang memimpin, gembala sidang yang memimpin. Nah, saat ini setiap keluarga harus memikirkan bagaimana bisa mengikuti ibadah masing-masing di keluarga. Mungkin pengantar ini cukup panjang, tapi saya rindu dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca ini secara ya cukup singkat ya. Saya rasa saya akan membagikan kepada kita kepastian bahwa Tuhan Yesus sudah menyampaikan, memperingatkan kepada murid-muridnya supaya jangan gelisah hatimu ya, ketika aku meninggalkan engkau. Karena apa? Karena ada beberapa hal. Saya akan mencatat buat kita minimal ada 3 hal ya. Tuhan Yesus sudah memesankan sebelum Tuhan Yesus mati, sebelum Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya ya, sebelum Tuhan Yesus mengalami siksaan, cambukan, deraan, diludahi, Tuhan Yesus sudah memperingatkan kepada murid-muridnya supaya jangan gelisah. Dan kiranya ini juga memberkati saya, supaya saya sugih jangan gelisah. Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anak semuanya jangan gelisah, jangan galau ya. Ada suatu kepastian yang Tuhan Yesus berikan secara khusus dari firman yang kita baca ini. Apa itu Bapak Ibu, adik-adik, dan seluruh jemaat yang terkasih dalam Kristus? Yang pertama, kita lihat dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku akan mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, bagian nats ini ya seringkali dikhotbahkan nanti saat kenaikan Tuhan Yesus ya. Karena apa? Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, naik ke surga. Yang pertama, janganlah gelisah hatimu karena Tuhan Yesus akan pergi, naik ke surga. Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita sekalian. Amin, Bapak Ibu. Tempat bukan hanya tempat sementara seperti di dunia ini, rumah kita, kontrakan kita, kos, ataupun tempat dimanapun berada. Ini akan berakhir ya. Tetapi tempat yang Tuhan sediakan adalah kekekalan ya. Surga yang sama-sama akan kita diami sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Suatu kepastian bahwa Tuhan memperingatkan kita jangan gelisah, karena Tuhan sudah memastikan, Tuhan memikirkan masa depan kita, bahkan sampai kekekalan. Tuhan Yesus menyediakan tempat bukan hanya secara fisik, secara gambaran suatu tempat yang akan menjadi bagian kita bersekutu saja, tetapi suatu hal yang benar-benar merupakan suatu dampak kekekalan, keberlangsungan hidup kita ini. Tuhan sudah memikirkan sedemikian rupa ya. Tuhan Yesus pergi menyediakan tempat bagi kita, sudah memikirkan masa depan kita, kekekalan kita, suatu hal yang tentunya menjadi jaminan buat kita. Tuhan sudah merencanakan sesuatu gambaran yang jauh ke depan. Untuk itu, kenapa kamu gelisah saat ini? Tuhan Yesus sudah membaca, memperingatkan kepada kita. Jangankan saat ini, kondisi saat ini, yang ke depan saja, sampai kematianmu, kemana arah hidupmu, kemana nasibmu, kemana engkau, masa depanmu, semuanya sudah ada dalam rencana Tuhan. Untuk itu, yang pertama, kita belajar, Tuhan Yesus memastikan kepada kita, janganlah gelisah hatimu, janganlah gelisah hatiku, janganlah Bapak Ibu gelisah terhadap persoalan, permasalahan, kondisi saat ini, keraguan-raguan, atau segala sesuatu yang Bapak Ibu
saat ini mungkin rasakan, alami, atau mungkin saat ini sedang safe, nyaman. Tetapi suatu saat kita mengalami masa-masa seperti itu. Mari kita mengingat bagian firman Tuhan ini bahwa Tuhan sudah memikirkan sesuatu yang membawa dampak kekal buat kita semua. Untuk itu yang sekarang ini tidak ada alasan untuk kita masuk, kita jatuh dalam suatu rongrongan yang begitu dalam. Mungkin keterbatasan bukan hanya pandemi ini, tetapi permasalahan hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus tahu. Yang pertama, Tuhan Yesus memastikan kepada kita, janganlah gelisah hatimu. Karena Tuhan Yesus memikirkan kepada kita, memastikan kepada kita bahwa dalam kekekalan Tuhan Yesus memberikan jaminan kepada kita, suatu tempat bagi kita. Kita begitu berharga di hadapannya. Dan yang kedua, mari kita membaca kembali dalam bagian yang ayat ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan membacakan buat kita, Bapak Ibu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ya, 2 ayat saja dulu, 3 dan 4. Tuhan Yesus memastikan Tuhan Yesus pergi. Ya, Tuhan Yesus akan pergi dari murid-muridnya, dari kita semua, secara kontak fisik di dunia ini. Dia pergi menyediakan tempat bagi kita di surga. Dan Tuhan Yesus yang kedua memastikan Tuhan Yesus akan kembali. Dan Yesus akan bersama-sama dengan kita, tidak meninggalkan kita. Tuhan Yesus tidak akan lupa. Ya. Yang kedua, Tuhan Yesus memastikan kepada kita untuk tidak gelisah, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita senantiasa. Amin, Bapak Ibu. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kehadiran orang-orang di sekitar kita sangat terbatas. Suami, istri, anak, cucu, saudara, famili, pemimpin, bahkan hamba-hamba Tuhan. Hadir Tuhan pakai, ya benar. Tetapi ada keterbatasan-keterbatasan. Ada hal yang terkadang kita rasakan, kok seperti itu, masih kurang, tidak seperti harapkan. Bisa jadi seperti itu, tetapi Tuhan memastikan Tuhan terus bersama-sama dengan kita, dan apa yang Tuhan lakukan, penyertaannya itu sungguh-sungguh sempurna. Dia tidak akan meninggalkan dalam segala keberadaan kita. Mungkin seringkali kita berpikir ketika mengalami sesuatu, kita merasa saya sendirian, tidak mampu. Itu karena intimidasi hati kita, pemikiran kita, logika kita, iman kita yang sedang down. Tetapi Tuhan memastikan, Tuhan memikirkan kepada kita, memberikan kepada kita jaminan kekekalan. Dan Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak ingkar janji, Tuhan tidak meninggalkan kita. Itu yang kedua, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Tuhan Yesus memastikan kepada kita semua, Tuhan ada bersama-sama dengan kita saat ini. Di rumah kita masing-masing, di hati kita masing-masing, dalam persekutuan kita, dalam persoalan kita, dalam kegelisahan kita, kecemasan kita, Tuhan hadir, Bapak Ibu. Biarlah kiranya ini menguatkan kita, bagian yang kedua. Masih ada satu lagi, Bapak Ibu ya, yang ketiga, yang terakhir, yang akan sama kita pahami, ya, sama-sama kita pelajari di bagian yang ketiga, di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Mari kita sama-sama membaca, menyimak. Demikian firman Tuhan. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Saya ulangi buat kita Bapak Ibu, penekanannya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan adalah penunjuk, penuntun bagi hidup kita, yang membawa keselamatan, membawa jalan-jalan kebenaran kepada hidup yang sesungguhnya. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Bagian yang ketiga, kenapa kita diingatkan melalui bagian firman Tuhan ini, sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, mengalami kematian dan nantinya bangkit. Dan sekali lagi momen-momen saat ini secara kalender gerejawi, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan nanti akan berlanjut kepada peringatan kenaikan Tuhan Yesus 40 hari setelah kebangkitannya, dan hari ke-50 ya tentunya kita sama-sama tahu Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Akan ada peristiwa-peristiwa besar yang kembali kita peringati. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memperingatkan, janganlah gelisah hatimu. Ya, karena apa? Tuhan Yesuslah penuntun hidup kita. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bapak Ibu, saat ini menyimak khotbah saya ini dalam video ini mungkin melalui laptop atau melalui handphone. Ya, Bapak Ibu semua pegang handphone, punya handphone ya. Di dalam handphone itu banyak sekali aplikasi. Ya, aplikasi, salah satu aplikasi yang sangat bermanfaat itu adalah GPS ya, Global Positioning System ya, yang mempermudah kita kalau mau pergi kemana. Ya, Bapak Ibu nanti setelah kondisinya normal, Bapak Ibu ambil waktu untuk refreshing. Saya mau ke Bali, saya mau ke Ancol, saya mau ke luar negeri mungkin. Jalannya lewat mana ya? Pakai GPS-nya. Pakai GPS masing-masing ya, salah satu aplikasi di handphone ya. Bapak Ibu, GPS pertama kali ditemukan ya, atau dipakai dari negara Amerika ya, yang dipakai untuk keperluan kemiliteran mereka ya. Pada saat itu mereka memikirkan suatu teknologi yang harus diperoleh untuk kekuatan militer mereka dengan bantuan satelit mereka tentunya ya. Mereka menemukan suatu sistem GPS ini, yang dikatakan bahwa dengan GPS itu dari satelit mereka itu mampu melihat sekian jauh posisi yang mereka inginkan, dan hanya dari sekian jauhnya jarak satelit di luar angkasa sampai ke bumi ini akan mengetahui posisi itu hanya dengan kesalahan posisi 1 meter saja ya. GPS sangat berfungsi menunjukkan kita kemana arah, kemana jalan ya. Tapi tahu nggak Bapak Ibu ya, kadang GPS itu sekalipun teknologinya sedemikian rupa, ternyata kalau kita pakai sering membuat kita ini tersesat ya. Saya pernah pakai GPS di daerah Bekasi, malam-malam sekitar jam 9 mau cari jalan yang cepat, pegang GPS ya, di daerah Bekasi Regensi Timur itu ya, BTR ya. Saya ingat mau ke teman saya di sana, baru sekali itu lewat daerah sana pakai GPS mencari jalan yang paling cepat, ternyata ujung-ujungnya saya dimasukin ke sawah. Benar Bapak Ibu ya, sawah, dan begitu gelap, mau balik lagi jauh, mau terus nggak ada, ternyata sawah dan pematang sawah itu jalannya, penunjuk jalan, tapi seringkali tidak benar ya. Kekuatan dunia bisa memakai GPS untuk menunjukkan arah-arah satelit rudal mereka mungkin ya, secara negatif bisa berdampak
kehancuran. Ya, kalau negara-negara adidaya mau meluncurkan rudal-rudal mereka, ya dengan GPS, dengan ditentukan kemana ini, ya kesini situ, ya mempermudah, tetapi membawa kehancuran. Tapi Tuhan Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan menuntun kita kepada keselamatan, jalan sesungguhnya, kebenaran, dan hidup. Kenapa kita tidak gelisah? Yang ketiga, Tuhanlah penuntun hidup kita. Biarlah kiranya bagian firman Tuhan ini sungguh-sungguh bisa memberkati kita, memastikan kepada kita di tengah-tengah situasi umum yang saat ini berlangsung, juga situasi keluarga kita masing-masing, mungkin hati kita, diri kita masing-masing dalam berbagai hal yang kita alami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan kepada murid-muridnya untuk tidak gelisah, karena Tuhan memastikan kepergian Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, mengalami kematian, bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga, akan kembali lagi. Kedatangan Tuhan Yesus nanti menjemput kita bersama-sama untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memastikan, Tuhan memikirkan masa depan kita, tempat tinggal buat kita, surga dalam kekekalan, bukan hanya tempat tinggal di dunia ini saja. Yang kedua, Tuhan Yesus memastikan selalu ada bersama-sama dengan kita, tidak meninggalkan kita. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus adalah penuntun hidup kita. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maulah kita hidup yang memiliki kualitas hidup yang lebih lagi. Bapak Ibu pernah dengar iklan rokok pada dulu ya, Amil pernah bikin slogan, bikin hidup lebih hidup. Tapi hidup yang merokok tentunya membawa kehancuran, ya. Tubuh kita ini akan digerogoti, bukan hidup lebih hidup, ya. Tetapi Tuhan Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Miliki Yesus dan hidup kita akan menjadi lebih hidup lagi. Sekalipun menghadapi berbagai persoalan, tantangan. Banyak orang terjatuh karena tidak mempunyai fondasi kekuatan iman. Tidak punya pegangan. Tetapi dalam Kristus, suatu pegangan yang pasti buat kita. Kondisi apapun saat ini yang kita hadapi, Tuhan Yesus adalah jalan buat kita. Kebenaran dan hidup. Biarlah kiranya tiga hal ini memberkati kita. Setia mengiring Tuhan, setia melayani Tuhan dalam berbagai keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk perenungan firman-Mu. Bila kiranya apa yang telah Engkau sampaikan kepada kami sungguh-sungguh dapat kami pahami. Tuhan lebih lagi memberkati setiap hidup kami, setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan, yang mungkin dalam berbagai keadaan yang dialami, Engkau yang mengetahui lebih dalam. Biarlah Tuhan yang menjamah, memahami, dan memberikan kekuatan pada masing-masing penyertaan masing-masing keluarga. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.